Kalau di PT Base itu benar, bukan tipu-tipu. Oke, teman-teman, kemarin kan saya membuat video nih, pembahasan saya tentang MLM dan Ponzi ya kan teman-teman. Dan di sini di kolom komentarnya penuh dengan pertanyaan tentang PT Base. Bahkan saya kepo teman-teman. Sebenarnya saya tahu tentang PT Base itu udah agak lama sih, tapi saya nggak mau cari tahu. Kenapa saya nggak mau cari tahu? Karena PT Base ini kalau menurut saya pribadi sama sih sama situs-situs atau bisnis online yang dulu-dulu lah yang pernah saya kenal teman-teman. Karena apa? Di sini teman-teman, saya tidak akan mengomentarin perusahaan tersebut karena saya nggak mau tahu teman-teman seperti apa bentuknya. Tapi yang pasti masalah tipu menipu itu sebenarnya nggak ada ya. Tipu menipu tidak ada, cuma orangnya oknum. Terkadang pada saat kita menyampaikan sesuatu itu terlalu menggembor-gemborkan sesuatu. Kamu nanti dapat mobil, kamu nanti dapat motor, kamu nanti dapat keuntungan besar dengan cara mendaftar ABCD kayak gitu. Nah, hati-hati teman-teman. Pada saat orang menjanjikan sesuatu, kita itu akan terhipnotis. Ya, gini, teman-teman, di sini kan biasanya sebuah perusahaan biasanya menyajikan barang ya, barang atau jasa. Nah, kalau harganya nggak wajar, hati-hati teman-teman, hati-hati. Karena gini ya, mungkin teman-teman bisa mengetahui harga tisu ini berapa. Seumpamanya harga tisu ini kan normalnya cuma 10.000 gitu ya. Tiba-tiba dijual 100.000. Nanti teman-teman kalau dijual 100.000, pada saat orang gabung mendapatkan keuntungan teman-teman tuh bakal dapat namanya mungkin 50.000. Bayangkan teman-teman dapat 50%-nya dari produk tisu ini. Ya, harga aslinya padahal cuma berapa? 10.000, tapi dijual 100.000. Nanti yang rekrut bakal dapat 50.000. Yang 40.000 nanti muter lagi buat jaringan dan lain sebagainya. Saya nggak akan kompromi ataupun membahas tentang PT Base. Tapi yang pasti yang perlu kita garis bawahin di sini teman-teman ya. Pada saat sebuah bisnis menjual produk dengan harga yang tidak wajar, menurut saya perlu dipikirkan kembali. Perlu direnungkan kembali teman-teman. Jangan sampai pada saat kita gabung bukan kita mau ikut bisnis jualan produk tersebut, tapi kita mau cari orang siapa yang mau gabung sama saya. Siapa yang mau saya jadikan korban. Pada saat mereka gabung, saya akan mendapatkan keuntungan besar dari mereka gabung di grup saya atau di link saya ya. Kalau dengan membeli produk mungkin dari perusahaannya tetap dapat untung. Bayangkan teman-teman kalau harganya 10.000 tiba-tiba dihargai sekian ya kan, dia udah tetap ambil untung, penjualan tetap ambil untung. Tapi sistem bisnisnya saya nggak ngerti seperti apa dan saya nggak mau tahu. Karena apa? Kolom komentar saya itu penuh sekali dengan pembahasan tentang PT Base. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang udah gabung, tidak dapat member, mentok di jalan, ada yang bilang ini nggak penipuan, bahkan leader-leadernya pada datang. Ya, leader-leader PT Base kalau mau datang, mau meramaikan kolom komentar saya, mau promosi silakan saja. Tapi yang pasti yang perlu digarisbawahin adalah satu ya, pada saat kita gabung di bisnis apapun, kalau ada sesuatu yang nggak wajar, jangan teman-teman. Kalau ada sesuatu yang nggak wajar, jangan. Yang kedua, teman-teman kalau terlalu diiming-imingin dapat bonus besar, penghasilan besar ya kan, tapi dari sesuatu yang ganjil, dari sesuatu kita harus ngerekrut orang, perlu dipertanyakan ya. Ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bakal berjalan lancar. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman, ada saatnya bakal stop. Ini video tentang PT Base. PT Base ini sedang ramai diparodikan oleh TikToker. Banyak konten kreator yang memparodikan PT Base karena para leader mereka itu flexing dengan menggunakan dasi merah dan jas lecek yang kedodoran. Tapi apakah bisnis PT Base sendiri itu adalah bisnis penipu? Secara legal, tidak. Karena mereka menjual produk sama seperti MLM lainnya. Ciri khas MLM adalah menjual produk dengan margin yang tinggi supaya bisa membayar komisi para upline di atas. Terus kenapa orang-orang pada nggak suka ya dengan PT Base? Mungkin karena di media sosial, PT Base ini menjual mimpi-mimpi yang gak realistis sehingga orang terbuai untuk bergabung. Ketika member baru bergabung, mereka membayar 2,6 juta untuk mendapatkan paket produk. Masalahnya, apakah si member baru ini bisa menjual produk itu dengan harga yang tinggi? Nah, disinilah letak kontroversinya. Karena sasaran mereka adalah ekonomi menengah ke bawah yang terbuai dengan iming-iming sukses dalam waktu cepat. Dapat Pajero dalam 6 bulan, dapat rumah cash dalam 8 bulan, dan lain sebagainya. Apalagi promosinya sering dibalut dengan jargon-jargon agama, anti riba lah, go berkah lah, dan lain-lain. Buat yang nonton video ini, saya imbau, janganlah gabung bisnis yang lebih jago menjual mimpi daripada menjual produknya. Bisnis yang lebih gencar menyuruh kita untuk mencari member baru daripada menjual produk.
Bisnis yang lebih banyak mendapatkan uang dari membership dan acara-acara seminar daripada menjual produk ke konsumen langsung. Jadi jangan terlalu gampang lah terbuai sama mimpi-mimpi yang kelihatan gak realistis. Bisnis Ponzi masih saja merajalela. Bisnis Ponzi itu adalah bisnis yang sepertinya jualan produk, tapi sesungguhnya bisnis utamanya adalah mencari member. Ciri-ciri yang pertama yaitu owner dan member utamanya biasanya pamer-pamer mobil mewah dan juga pamer rumah mewah. Dan biasanya diselingi cerita, dulunya hanya satpam, dulunya hanya penjual bakso, sekarang sudah bisa menaikkan umroh dan haji semua keluarganya. Yang seperti ini sesungguhnya red flag. Kenapa? Karena jika sebuah bisnis produknya bagus, maka yang diiklankan adalah produknya, bukan lifestyle ownernya. Contohnya Apple produk ya. Yang diiklankan ya iPhone-nya, ya MacBook-nya, bukan gaya hidupnya CEO Apple. Itu terjadi pada semua perusahaan yang bonafit. Jadi hanya perusahaan yang mencurigakan yang mengiklankan gaya hidup, owner, dan membernya. Yang kedua, ketika teman-teman diajak gabung pada bisnis yang sangat menjanjikan dan menggiurkan ini, tolong abaikan bonusnya dulu. Tanyakan pada diri Anda, apakah produknya ini Anda juga menginginkan? Kalau Anda sendiri tidak menginginkan, maka akan sangat susah dijual ke orang lain. Maka tidak logis jika dikatakan produk ini best seller. Yang ketiga, sering ada pertanyaan kepada saya. Pak, loh, beneran loh ada member yang bisa beli Pajero, Alphard, dan lain sebagainya? Ya bener, karena bisnis Ponzi ini ngumpulin duitnya cepet. Jika satu kali ngiklan aja ada 10.000 member yang tertarik dan masing-masing member menyumbang 3 juta rupiah untuk jadi member, maka totalnya yang dia miliki cashnya adalah 30 miliar. Kalau punya 30 miliar, beli beberapa Pajero untuk beberapa member, gampang. Itu untuk tujuan konten dan iklan selanjutnya, serta untuk nyemangatin downline. Jadi buat teman-teman yang sudah ditawari dan mulai tertarik dengan bisnis yang semacam ini, yang menggiurkan ini, dan memiliki ciri-ciri di atas, maka batalkan. Takutnya tertipu. Kecuali teman-teman emang punya hobi nyumbang uang kepada orang yang lebih kaya. Terima kasih.